anfusina min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Kita sekarang masuk kajian hadis-hadis seputar sabar. Di pekan kemarin kajian ayat-ayat Quran terkait sabar. Sekarang masuk hadisnya. Di kitab saya hadis nomor 25. Wa an Abi Malikin Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Suci itu setengahnya keimanan. Setengahnya lagi melakukan amal-amal ibadah yang disyariatkan sesudah suci. Disebut setengah keimanan karena memang iman itu menuntut suci fisik dan suci batin, ya, bersih hati, bersih fisik. Tuhur itu membersihkan fisiknya, dan ketika seseorang sudah terjaga fisiknya selalu suci, maka kemungkinan besar ini sangat kondusif untuk menjaga batin, ya. Maka dari itu, sebagaimana sering kita bahas, bersuci yang diajarkan Nabi SAW itu tidak untuk sholat saja. Untuk sholat mah wajib, tapi yang sunatnya tidak untuk sholat wajib pun, maka bersuci itu dianjurkan. Nabi SAW ketika ada tamu dan beliau sedang di toilet, tamu itu salam, Nabi tidak menjawab sehingga beliau wudhu. Sesudah wudhu kemudian beliau menjawab wa'alaikumussalam. Hadisnya riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Sahih. Lalu Nabi SAW bersabda, inni akrahu an adzkurullaha illa ala tuhrin. Saya tidak mau berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Nabi kan berzikirnya sepanjang waktu. Jadi artinya Nabi SAW sangat ingin di sepanjang waktunya ada dalam keadaan suci. Asa tepas tegenah kanu hatena, masa berzikir tidak dalam keadaan suci. Jadi Bapak kan setiap hari berzikir, keluar rumah ada zikirnya, mulai dari berpakaian, bercermin, keluar rumah, naik kendaraan, ya, selama di pekerjaan. Itu zikir unggul, ya, dan sangat tidak pas aktivitas zikir kita kalau tidak dalam keadaan suci. Meskipun boleh, ya, tidak sampai haram. Kan Nabi juga menyebutnya akrohu teh makruh teh tidak disukai. Jadi sangat dianjurkan keseharian kita yang selalu berzikir kepada Allah itu dalam keadaan suci. Demikian juga itu yang kemudian diamalkan oleh sahabat Bilal bin Abi Rabah. Ketika Nabi SAW bertanya, kenapa saya dengar langkah kaki kamu ada di depan saya di surga? Ya. Kata para ulama, karena Bilal itu kan bodyguard, ya. Kalau sekarang keamanan lah, satgas, ya, pas pampres,
yang selalu ada di depan Nabi. Kalau di dunia juga kalau berjalan Bilal selalu di depan. Nah itu juga yang nanti akan ada di surga. Biasanya kata Nabi SAW, sahabat-sahabat yang sudah diwahyukan kepada beliau akan masuk surga itu ada amal unik istimewa. Nah cenah amal unik kamu apa? Yang pertama kan setiap kali beres adzan Bilal selalu sholat 2 rakaat, yaitu mau adzan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, beres adzan tidak langsung qomat tapi sholat dulu 2 rakaat sebagaimana Nabi anjurkan baina kulli adzanaini sholah, riwayat Bukhari Muslim, di antara adzan dan qomat sholat dulu. Kemudian yang kedua, saya tidak pernah hadas kecuali saya berwudu dan dari wudu itu ada hak untuk sholat 2 rakaat yang disebut sholat tuhur atau sholat syukrul wudu. Inilah kesucian setengah keimanan. Ya. Kenapa? Karena orang yang biasa bersuci tentu akan terkondisikan hatinya, imannya untuk senantiasa terjaga, selalu dekat dengan Allah, ya, selalu ingat ada hak yang harus dia tunaikan meski tidak sampai wajib. Ya. Orang yang udah bersuci pasti sholat 2 rakaat. Ya. Orang yang bersuci berarti senantiasa zikir. Ya, ketika dia bersuci kan dia ingat zikir. Ya, inilah syatrul iman. Kemudian walhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan amal kebaikan di hari kiamat. Wa subhanallah walhamdulillah, jika digabung subhanallah dan alhamdulillah tamla'ani akan memenuhi dua-duanya, au tamla'u ma bainas samawati wal ard, antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi itu berarti memenuhi alam semesta. Ya. Kebaikannya, pahalanya itu seluas alam semesta. Ya. Kekayaan dari amal mengucapkan alhamdulillah subhanallah itu sama dengan kekayaan memiliki alam semesta. Jadi kan surga itu seluas langit dan bumi. Nah itu surga itu mudah diperoleh oleh orang-orang yang senantiasa merutinkan mengucapkan tasbih dan tahmid. Makanya di hadis terakhir Sahih Bukhari, juga hadis terakhir Bulughul Maram, kedua ulama hadis besar tersebut menulis hadis kalimatani habibatani lirrahman khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ya. 2 kalimat yang mudah di lisan tapi berat dalam mizan dan thaqilatani habibatani lirrahman, disukai oleh ar-Rahman. Apa 2 kalimat itu? Yang pertama subhanallah wa bihamdih, yang kedua subhanallahil azim. Para ulama menjelaskan kenapa Ibnu Hajar mengakhiri dengan tasbih, Imam Bukhari juga mengakhiri kitabnya dengan tasbih. Ini sesuai dengan perintah Allah, wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbihu wa idbarun nujum. Itu ada di surat At-Tur, ya, 2 ayat sebelum terakhir. Bertasbihlah, bertahmidlah kepada Allah setiap kali selesai dari satu majelis, ya, atau selesai dari setiap aktivitas. Nah, tasbih yang dipraktikkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Hajar itu membaca subhanallah wa bihamdih subhanallahil
azim. Biasakan kita beres majelis, beres kegiatan apapun, tasbih, tahmid itu memberatkan timbangan. Kalau memberatkan timbangan berarti masuk kategori fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah, atau di surat Al-A'raf faulaika humul muflihun. Ya. Kalau kita berat timbangan amal, udah itu selamat, bahagia. Orang-orang yang celaka itu karena khofat, bukan tidak ada amal baik. Ada, cuma amal baiknya sedikit, ringan, yang beratnya amal dosanya. Bukan berarti tidak ada amal dosa, ya. Ada, tapi amal baiknya berat. Otomatis kan kalau amal baiknya berat, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Amal baik itu akan menghapuskan amal-amal jelek. Maka fokus kita hari mikiran dosa mah stres, ya udah aja perbanyak amal. Dengan memperbanyak amal otomatis mengurangi peluang dosa, ya. Jadi diantaranya ini kita tidak lupa dalam tasbih dan tahmid, terutama itu yang dianjurkan oleh para ulama termasuk Al-Quran di akhir-akhir majelis, ya. Meski boleh itu pakai yang tadi kita baca, ya, itu akhir surat As-Saffat, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu tasbihnya ada, tahmidnya ada, ya. Atau yang biasa disebut kafaratul majlis, meski ada yang menilai doif, ya, kami sendiri mengamalkan. Kenapa? Karena kita mengambil lafadznya, ya, lafadznya, dan pasti sahih berdasarkan ayat Al-Quran yang tadi, wasabbih bihamdi rabbika hina takum. Pokoknya beres majelis tasbih tahmid terserah lafadznya apa. Subhanakallahumma bihamdik kan kesananya, ya, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu menggabungkan tasbih, tahmid dan istighfar, ya. Kalau Imam Asy-Syafi'i makanya harus aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Itu sama-sama saja, ada istighfar, ada tahmid, ada tasbih, ya. Termasuk tentunya tasbih tahmid ini di setiap waktu yang Nabi ajarkan. Kapan? Yang paling jelas setiap beres sholat, ya, jangan terlewat. Kemudian di waktu pagi dan petang, ya, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu. Tuh kan tadi subhanallah, walahul hamdu fis samawati wal ard wa asyiyya wa hina tudhirun. Surat Ar-Rum tuh halaman 3, ya. Jadi di waktu sore, waktu pagi, kemudian memuji Allah di waktu asyian itu sore, tudhirun itu duha atau siang, ya. Jadi diperbanyak subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim atau subhanallah walhamdulillah. Mau disambung dengan kalimat lainnya yang biasa Nabi baca 4 boleh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi sendiri minimal membaca subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Pilih sesah bapaknya, ya, setel di video atau buka Bulughul Maram halaman akhir, ya. Di sana ada itu, minimal itu. Kadang Nabi baca pagi atau sore itu subhanallah wa bihamdih 100 kali. Kalau Nabi sedang ada kesibukan, subhanallah wa bihamdihnya tidak 100 kali, tapi diganti dengan 4 kalimat. Ada khalqi, sejumlah makhluknya. Makhluk Allah ada berapa miliar, tidak terhingga, ya. Jadi hitung-hitung mengucapkan subhanallah wa bihamdi bermiliar-miliar kali itu, ya. Ada khalqi wa ridho nafsi, keriduan dirinya. Wah, Allah itu keriduannya kan rahmatnya luas, ya, tak terhingga. Kasih sayang kita kepada anak kita itu hanya sepersekian dari yang 1%, yang 99%-nya lagi nanti ada di akhirat, ya.
ada dahol kiwarido nafsi wazina ta'arsi, seberat arasnya. Itu kan ada riwayat ya. 7 langit itu dibanding kursi ibarat 7 keping uang logam diperisai. Perisai itu menurut katel atulahnya. Kurang lebih seperti itu. Lalu bandingan kursi 7 langit dengan aras itu ibarat satu batu yang dilemparkan di tengah-tengah padang pasir. Padang pasir itu arasnya. Kebayang ban? Ya. Boro-boro 7 langit. Galaksi Bima Sakti saja, ya kalau dilihat dari kejauhan bumi tetap tingali. Ya, matahari mah letik aya. Apalagi ini, wah aras. Wa midada kalimati, dan sebanyak kalimat-kalimatnya. Kalimat-kalimat Allah itu kalau walau annama fil ardi min syajaratin aqlam, seandainya pohon-pohon mau dijadikan pena, wal bahru yamudduhu, dan lautan dijadikan tinta. Kalau sekarang mah mungkin buat ngeprint lah. Dari jarang nulis gitu. Min ba'di sab'atu abhur, sesudahnya ditambah lagi 7 lautan. Tadi pakai ngeprint cai laut semua yang ada di dunia buat ngeprint kalimah-kalimah Allah, ma nafidat kalimatullah. Ma cukup duka sakuma kalimah Allah itu saking luasnya. Nah, itu ya, pagi dan waktu sore. Waktu pagi bisa sambil sholat duha ya, atau beres sholat subuh. Waktu sore bisa sambil sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, atau sebelum tidur. Ya, kata Ibnu Hajar, termasuk dikir petang itu sampai sebelum tidur. Jadi silakan bapak-bapak, ibu-ibu pilih ya, mau sebelum tidur. Nah biasanya sebelum tidur mah sok rep, ya sok kaburu tunuh ya, atau biasa saya kalau nggak ada kegiatan maghrib isya itu nggak pulang ya, lebih baik kita dzikir ngaji Quran, meski ya memang ada kelemahannya, barudak cenah teu ditungkulan gitu nyakeun ke bada isya ya. Dan pokoknya digunakan lah lebar waktu prime time ya. Naon prime time nya Pak ya, prime time itu waktu yang mahal. Waktu mahal di kita apa ya, buat acara-acara yang mahal ya. Acara-acara mahal kan prime time itu maghrib isya, sinetron-sinetron kan, acara-acara nu loba iklanan, nu mahal iklanan itu di waktu maghrib dan isya. Sayang tuh prime time itu digunakan hanya untuk duniawi ya. Ya sesekali mah nggak jadi soal ya, bapak jalan-jalan dengan keluarga kuliner, tapi jangan dirutinkan. Yang dirutinkannya ini memenuhi timbangan amal ya. Kemudian juga kan tasbih tahmid itu dibaca dalam zikir ya, naik kendaraan kan tasbih subhanalladzi sakhkhara lana. Tahmid contoh ketika pakai baju, alhamdulillahilladzi kasani, beres makan alhamdulillahilladzi, dan seterusnya ya. Kemudian wassolatu nur, salat itu cahaya ya. Cahaya yang menerangi jiwa. Yang cahaya Allah itu kan nurus samawati wal ard ya, lebih tajam dibanding sinar X sekalipun. Sinar X bisa menembus daging tapi tidak menembus tulang. Nah, cahaya Allah menembus daging, tulang, masuk ke hati ya. Sinar X mah kan tidak menembus hati ya. Ya, sinar Allah mah, cahaya Allah mah menembus hati ya. Wasodaqatu burhan, sodako itu burhan. Burhan itu keterangan yang jelas ya, yang bisa membuat kita jelas melakukan kebaikan. Wasobru, dia sabar itu pelita. Tadi sholat itu cahayanya, sabar itu pelitanya. Jadi kalau sholat itu ini terangnya, sabar itu apinya atau lampunya ya, satu paket. Makanya wasta'inu bisobri wassalah. Kita hidup terasa muram, terasa suram,
terasa sumpek, itu karena jelek sholat dan sabar. Berarti diperbaiki sholatnya, diperbaiki sabarnya. Kemarin kita sudah bahas ayatnya. Kalau kita punya masalah itu karena nggak sabar. Makanya kata Allah, wasta'inu bisabri. Biar nggak ada masalah, biar selesai sabar. Sabar mah beres. Wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaika. Quran itu hujah bagimu, atau jadi kalau laka itu baik, alaika itu jelek. Bisa hujah yang membela kamu. Hujah itu kan yang berargumentasi. Bisa nanti Quran itu membela kamu, kan jadi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran kata Nabi, karena nanti akan datang sebagai syafaat bagi pembaca-pembacanya. Itu mulai dari sejak alam kubur. Orang yang soleh tiba-tiba didatangi orang yang ganteng, ya kalau laki-laki, menyenangkan, siap menemani. Ditanyakan, kamu siapa? Aku adalah amal yang dulu karena aku tenggorokanmu kering membaca Quran. Tidurmu kurang karena sholat malam. Itu kan hadisnya sahih. Ya, jadi sejak alam kubur saja sudah ada syafi'an, pembela, ya, dari Quran itu. Ya, apalagi nanti di akhirat. Di akhirat kan syafaat dari Nabi itu diantaranya adalah Quran. Makanya kata Nabi, waqala Rasul di surat Al-Furqan, ya, halaman pertama juz 19. Waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjuro. Wah, ini kaumku ini sudah menjauhi Al-Quran, mau amal di tulungan. Ya, syafaat Nabi itu tergantung sejauh mana Al-Quran yang bapak-bapak baca atau hafal. Nanti kan derajat di akhirat tergantung surat ayat terakhir yang bapak baca. Ya, ya, yang mampunya baca, yang mampu menghafal harus dihafal. Ya, itu nanti derajatnya. Nyapa hari nu biasa dibaca di nu salat kulhu palak binasmanya lah level tilu mal mungkin level luhur gitu. Jadi itu membela kita, ya. Awalaika, atau mencelakakan kita. Itu yang tadi Nabi sebutkan, inna qaumi takhudhu hadzal qur'ana mahjuro. Dengan Quran itu justru jadi mencelakakan kita karena kita menjauhi Quran, boro-boro ngamalkeun macana ge tara, ngapalkeun tara, zikirnya tara. Wah, Quran nanti memprotes kita di akhirat. Dan catatannya syafaat itu bukan untuk penghuni neraka saja, ya. Kita sudah pernah tulis di At-Taubah dulu sampai 6 edisi. Syafaat itu termasuk bapak-bapak, ibu-ibu masuk surga tanpa dihisab. Boro-boro ka neraka lah dihisab bagian teu. Ya, itu syafaat juga. Ya, tergantung sejauh mana Al-Quran kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kullun nasi yahudu, setiap orang itu pergi di waktu pagi. Fabai'un nafsa, lalu dia menjual dirinya. Fa mu'atikuha, maka dengan menjual dirinya itu ada yang memerdekakan dia. Au mubikuha, atau malah membinasakan dia. Maksud hadis ini, setiap orang itu setiap hari pasti melakukan transaksi, pasti berkegiatan ekonomi. Cuma dari kegiatan ekonominya itu ada yang untung, ada yang buntung. Ini maksudnya gambaran bahwa setiap orang itu tiap pagi pasti beramal. Tapi amalnya itu ada yang membuat dia untung, memerdekakan dia. Kata Imam An-Nawawi, memerdekakan dari siksa neraka. Ada juga yang membinasakan dia, malah dia masuk neraka. Maka tiap pagi kita harus muhasabah, introspeksi, merencanakan nih mau kemana, mau apa, sudah sejauh mana amal kita. Nabi sendiri merutinkan doa tiap pada subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan
mutaqabbalan. Ini hakikatnya evaluasi bagi kita. Ilmunya sudah sampai mana dan kita akan mencari ilmu di mana. Rizki yang baiknya sudah sampai mana dan kita akan mencari di mana, lalu disalurkan ke mana. Yang ketiga amalnya, wa amalan mutaqabbalan. Ini semuanya hakikatnya transaksi. Kan di Al-Qur'annya juga innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Hakikatnya Allah itu membeli harta dan nyawa kita dengan surga. Cing sanilai awak kurang dengan surga senilai tidak. Ibaratnya itu Allah membeli bala-bala satu pakai emas 10 kg. Cing bapak diterima mual. Kita dagang bala-bala gorengan, jojo anu belilah nih. Merek emas. Tong 10 kg, 10 gram. Hah? Masa beli bala-bala pakai emas 10 kg? Itu Allah. Allah hanya menuntut bala-bala dari kita, nanti diganti dengan emas 10 kilo. Ya. Kita bertransaksi dengan Allah. Ya. Amal kita semua itu untuk membeli untuk dibeli oleh surga oleh Allah. Ya. Amalnya sedikit tapi keuntungannya gede. Itu pun kalau kita mau membebaskan diri bukan mencelakakan.